Bikin bulu kuduk berdiri, pengakuan pembunuh berantai Wonogiri, dua teman jadi korban. Sarmo 35 ditetapkan sebagai pembunuh berantai di Wonogiri. Dua korban yang ia habisi dieksekusi di tahun yang berbeda. Mirisnya, dua korban bisa dikatakan punya hubungan dekat dengan Sarmo. Cara Sarmo mengeksekusi dua korban sama, yakni memakai racun potas. Polisi mendatangi rumah pelaku lengkap dengan anjing pelacak. Pelaku coba menghilangkan jejak dalam kasus pembunuhan berantai di Wonogiri. Selain itu, pelaku juga sempat menyiram sekitar lokasi mengubur korban dengan solar. Itu supaya anjing pelacak tidak bisa menemukan keberadaan lokasi itu. Pasca melakukan aksinya, Sarmo tidak kemana-mana. Ia tetap tinggal di sekitar lokasi, bahkan selama 3 bulan ia tidur di atas tempat korban di mana ia kuburkan. Sarmo mengaku jasad korban telah dikuburkan selama 3 bulan. Kapolres Wonogiri, AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, mengatakan jasad korban dikubur dengan diberi serbuk kayu sisa penggergajian kayu. Itu didapatkannya dari lokasi usaha penggergajian milik tersangka yang ada di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Sarmo diketahui melakukan pembunuhan terhadap 2 orang yakni Agung Santosa di tahun 2021 dan Sunario di tahun 2022. Agung menjadi korban yang dieksekusi pelaku pada tanggal 24 November tahun 2021. Korban dan pelaku memiliki hubungan rekan usaha. Mereka memiliki usaha penggergajian di wilayah Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Sebelum korban tewas, ia dan tersangka sempat membahas tentang bagi hasil dari usaha penggergajian itu. Dikatakan Sarmo, ia gelap mata lantaran merasa korban sudah merendahkan dirinya. Yang paling membuatnya emosi adalah ketika korban menunjuk-nunjuk keningnya sambil berkata bahwa penggergajian akan dipindahkan ke Klaten. Sementara hubungan Sarmo dengan Sunario berkaitan dengan urusan gadai-menggadai. Pelaku menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max kepada Sunario dengan harga 48 juta rupiah. Namun, pelaku tidak melunasi hingga jatuh tempo 2 bulan. Sarmo mengatakan korban Sunario selalu menekannya dengan kata kasar.